Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 545. Chapter 545, tegas Ye Xinglan. Meringkuk saat mengarah ke atas, bulu angsa bersentuhan dengan pedang Stargot raksasa. Itu mencemari pedang dengan lapisan kegelapan yang dalam, tapi bulunya juga hancur secara berurutan. Kekuatan gelap di arena menjadi lebih tebal dan lebih kuat, dan bulu angsa yang kuat telah menguasai seluruh adegan, diperkuat oleh baju besi perang satu kata. Tatapan Mo Jue membakar Ye Xinglan di udara. Setiap upaya perjuangan tidak ada gunanya ketika dihadapkan pada kekuatan seperti itu. Pada titik inilah Stargot Sword besar di langit mengeluarkan lolongan tajam dan turun dengan tiba-tiba. Itu menghancurkan lapisan bulu angsa saat berlari langsung ke Mo Jue. Pedang raksasa itu adalah kekuatan yang tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan yang mengerikan untuk dilihat. Itu menghancurkan penghalang demi penghalang saat itu membajak melalui masa bulu angsa dan jatuh dengan berani. Mo Jue juga kaget, lawan sebenarnya mampu melanjutkan serangannya ke tubuh utamanya meskipun kekuatan mereka sangat berbeda. Bintik cahaya bintang di ujung pedang mendekat dan semakin dekat tetapi terus-menerus diblokir oleh bulu angsa. Tampaknya pantulan pedang itu sepertinya kesulitan melacaknya. Namun, Mo Jue tidak bertindak sembarangan. Sayap di punggungnya mengepak sehingga dia bisa menarik diri dari pedang Stargot. Dia mengandalkan banyak bulu untuk menjaga dirinya bebas dari bahaya. Namun, masih ada celah di antara kemampuan mereka. Para siswa Akademi Shrek di antara penonton melebarkan mata mereka dengan heran, karena ini adalah kekuatan dari Master Armor Perang satu kata dengan satu set armor lengkap. Pantulan Stargot Sword secara bertahap meredup dan menjadi lebih lambat di tengah bulu angsa. Sebanyak apapun itu bertahan, pedang itu tidak bisa mempertahankan momentum ke depannya. Sudah berakhir. Pertandingan sudah berakhir. Mo Jue akhirnya tersenyum. Ini mungkin bukan kemenangan yang menyenangkan, tapi dia tetap menang. Pada saat inilah titik cahaya bintang tiba-tiba menjadi terang dan menembus penghalang. Saat Mo Jue yakin akan kemenangannya, cahaya bintang mencapai wajahnya. Bintik cahaya bintang itu tidak keluar dari dalam bulu angsa tetapi terwujud secara tak dapat dijelaskan, membuat lintasan yang anggun di langit. Ia mengebor melalui celah di antara potongan-potongan bulu angsa yang melemah, bergerak melewatinya seperti hantu. Mo Jue hanya berhasil bereaksi terhadap situasi yang sudah menimpanya. Cahaya itu tumbuh dan berubah menjadi bentuk Ye Xinglan. Pedang Stargot sudah lenyap di kejauhan, tapi yang baru muncul di hadapan Mo Jue. Pedang itu menebas ke bawah dan menghantam tepat ke pelindung bahunya. Armor pertempuran satu kata bersinar terang sebagai reaksi terhadap serangan liar Stargot Sword. Tidak peduli seberapa tajam pedangnya, itu tidak bisa menembus armor perang 3 bagian. Namun, kesadaran pedang tajam itu berhasil melonjak ke tubuh Mo Jue, menimbulkan dengusan rendah. Ye Xinglan tidak mengizinkannya bereaksi. Sosoknya bersinar dan dia tiba di belakang Mo Jue. Pedang Stargot di tangannya tiba-tiba meledak. Cincin jiwa keduanya berkilauan saat Stargot Net mekar dengan indah saat dia memindahkan tubuhnya ke pedang. Dalam sekejap, armor pertempuran di tubuh Mo Jue bersinar terang saat dia menjerit. Namun, Stargot Net masih bersinar saat menyerang dengan kekuatan besar. Semuanya terjadi terlalu cepat, bahkan Hakim Penatua Kai tidak menyangka untuk menyaksikan situasi yang berubah dengan cepat. Semua orang mengira pertandingan akan berakhir, namun itu berubah dalam sekejap. Stargot Net mengelilingi Mo Jue sementara armor tempurnya yang terkepung bersinar terang. Bahkan dia merasa kaget dan panik. Setiap kali dia akan melepaskan skill jiwanya, kesadaran pedang menyengat menyerang tubuhnya dari segala arah untuk mengganggunya dengan paksa. Armor tempurnya kuat, tapi itu tidak terkalahkan. Meskipun itu mampu melindungi dari kekuatan serangan jarak dekat seperti itu, kesadaran pedang itu benar-benar terlalu kuat. Itu bahkan mempengaruhi keadaan pikirannya. Cincin jiwa ketiga berkilauan saat Stargot Sword muncul sekali lagi. Kali ini, itu bermandikan cahaya keemasan. Tidak hanya menutupi Ye Xinglan, itu menyebar ke seluruh Mo Jue juga. Sebuah bola cahaya keemasan melonjak ke langit. Itu sudah melayang ke puncak arena perdebatan dalam sekejap dan menghantam dengan ganas ke perisai pelindung. Seluruh perisai pelindung arena pertempuran menjadi cerah. Perisai itu dibuat untuk menahan bahkan pembangkit tenaga listrik 8 cincin ke atas. Saat Stargot Sword mengenai perisai, rasanya seperti bertabrakan dengan karet gelang raksasa.
Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat memantul kembali dari perisai. Ledakan. Bola cahaya emas itu jatuh ke tanah dengan keras. Di permukaan lantai arena, lapisan celah muncul dengan cepat. Saat kecerahan dan suara hantaman perlahan memudar, sosok kedua kombatan menjadi terlihat. Ye Xinglan berlutut di perut bawah Mo Jue, tangannya menggenggam pedang Stargot dengan erat. Pedang itu telah memotong celah antara bahu dan pelindung dada Mo Jue, dan darah segar mengalir keluar dari lukanya. Tatapan Mo Jue tampak sedikit bingung, tetapi Ye Xinglan hanya menundukkan kepalanya dan tidak bergerak sama sekali. Ini. Siapa yang tahu bahwa saat-saat terakhir dari pertandingan ini tiba-tiba menjadi sekuat ini? Siapa yang bisa meramalkan bahwa Master Armor pertempuran satu kata seperti Mo Jue akan berakhir dalam situasi genting seperti itu? Penatua Kai dengan cepat mendekati keduanya, tetapi yang lain datang ke arena pada saat yang sama. Itu tidak lain adalah Roh Kudus Douluo Yali. Keduanya berdiri di depan dua gadis yang tetap berada di tengah panggung. Mo Jue masih sadar karena baju besi perang membantunya menahan benturan. Tapi matanya liar karena ketakutan. Dia menatap Ye Xinglan yang berlutut di atasnya, mata tertutup, tetapi masih dihuni oleh kesadaran pedang liar dan dia tidak merasakan apapun selain nyeri. Mengerikan. Dia terlalu menakutkan. Di saat-saat terakhir ketika keduanya jatuh dari langit karena pedang Stargot, Mo Jue melihat mata Xinglan dipenuhi keganasan. Kegigihan yang buas itu membekap di dalam pikirannya. Bahkan dengan peningkatan 3 bagian dari armor pertempuran satu kata paduan roh, tidak mungkin bagi Ye Xinglan untuk menerobos menggunakan kekuatannya dalam keadaan normal. Namun, dia mengandalkan Stargot Sword yang turun dan bahkan menyerap pantulan perisai untuk membuka celah di armor Mo Jue selama kejatuhan mereka. Stargot Sword telah dengan keras menembus bahunya. Sensasi sedingin es memenuhi Mo Jue dengan kedinginan, meskipun Ye Xinglan tidak mampu melepaskan kesadaran pedang pada saat itu. Siapa gadis kecil yang galak ini? Mo Jue benar-benar ngeri. Itu adalah ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia selalu menjadi bulan yang dikelilingi oleh segudang bintang di kelas 1 kelas 3. Dia sudah menjadi Master Armor pertempuran satu kata di usia yang sangat muda dan siswa pelataran dalam Akademi Shrek masa depan. Namun pada hari ini, dia merasakan perbedaan di antara mereka. Itu bukan masalah kemampuan tapi kemauan untuk bertarung. Tidak seperti lawannya, dia tidak memiliki keinginan untuk melawan apa yang seharusnya merupakan kerugian yang pasti. Roh Kudus Douluo Yali memeluk Ye Xinglan dari belakang dan mengangkatnya. Cahaya suci yang lembut meleleh ke dalam tubuhnya. Ye Xinglan kelelahan. Di saat-saat terakhir, dia telah membakar kekuatan jiwanya sepenuhnya. Dia telah menahan serangan kegelapan dan gempa besar terakhir. Pada saat yang tepat, dia menggunakan kedua tangan dan pelindung bahu kanannya untuk mendorong pedang Stargot. Itulah satu-satunya cara dia berhasil menembus baju besi Mo Jue. Mo Jue berdiri perlahan dari tanah dengan bantuan Penatua Kai, tetapi tatapannya tetap tumpul seperti sebelumnya. Mo Jue berdiri perlahan dengan bantuan Penatua Kai, tetapi ekspresinya masih kosong. Dia memenangkan pertandingan, ya. Tidak peduli betapa kejamnya Ye Xinglan, dia hanya bisa membuka sambungan antara armor Mo Jue dengan susah payah, tetapi dia masih tidak mampu mengancam nyawa Mo Jue. Jika dia mau, dia bisa membalikkan keadaan di saat berikutnya ketika mereka berdua menyentuh tanah. Namun apakah dia benar-benar menang? Apakah itu kemenangan di hatinya? Kelas 1 kelas 3 menang, Penatua Kai mengumumkan dengan bosan. Darah segar mengalir di bahu Mo Jue, dan tubuhnya bergoyang. Dia belum pernah merasakan kata menang begitu sinis sebelumnya. Dia bukan satu-satunya. Tidak ada sorak-sorai yang bisa terdengar dari seluruh kerumunan kelas 1 kelas 3 setelah kemenangan diumumkan. Cahaya suci menyebar dan menyembuhkan tubuh Mo Jue. Dia berbalik perlahan dan berjalan menuruni panggung arena. Guru kelas 3 kelas 1, Song Lin buru-buru tiba di sisi panggung. Baik dia maupun kerumunan kelas 3 tidak bersorak setelah pengumuman kemenangan dan kekalahan. Mo Jue turun dan berdiri di depan Song Lin. Dia menatapnya saat armor di tubuhnya perlahan ditarik. Bibirnya berubah menjadi senyuman yang terlihat lebih mengerikan daripada wajah yang menangis. Teacher Song, apakah aku menang? Begitu dia mengatakan ini, Mo Jue tiba-tiba pingsan dan tubuhnya lemas. Song Lin buru-buru memeluknya, mendukungnya agar dia tidak roboh. Ekspresi Song Lin sangat tidak menyenangkan. Sebagai seorang guru yang berpengalaman, dia mengerti bahwa meskipun Mo Jue tidak kalah dalam pertandingan, hatinya telah dikalahkan.
Keadaan pikirannya dipengaruhi oleh serangan hebat itu, tetapi kerusakan pada hatinya adalah yang paling sulit untuk disembuhkan. Song Lin takut Mo Jue tidak akan pernah bisa memasuki pelataran dalam Akademi Shrek jika ini dibiarkan tidak terselesaikan. Kelas 1 kelas 3 terdiam. Dari 3 pertandingan 1 lawan 1, mereka kalah 2 kali dan menang sekali. Satu-satunya kemenangan mereka datang di margin tersempit. Dilihat dari keadaan Mo Jue saat ini, mustahil baginya untuk berpartisipasi dalam pertandingan grup nanti. Dia adalah Master Armor pertempuran satu kata. Namun dia tidak mampu mencapai hasil yang meyakinkan. Soul Land 3 Chapter 546. Chapter 546 mengejutkan semua orang yang hadir. Metode pertempuran Ye Xinglan mengejutkan seluruh kerumunan. Ini membuktikan bahwa seorang master jiwa biasa tidak sepenuhnya tidak berdaya saat berhadapan dengan master armor pertempuran. Roh Kudus Douluo secara pribadi menjemput Ye Xinglan dari medan pertempuran untuk mengirimnya ke Tang Wulin dan yang lainnya. Dia tidak dalam bahaya, tapi tubuhnya terlalu lelah dan butuh istirahat. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi nanti, jadi saya tidak membangunkannya. Dia gadis yang luar biasa. Yali mengungkapkan pujiannya yang tulus. Gu Yue dan Su Xiaoyan menerima Ye Xinglan bersama. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mata semua orang terbakar api yang berkobar. Ye Xinglan tidak kalah dalam pertandingan. Dia adalah pemenang sejati di hati mereka. Melalui tekad yang kuat, dia mengandalkan basis kultivasi 4 cincinnya untuk menangkis Master Armor pertempuran satu kata dengan 5 cincin. Jelas bahwa Mo Jue tidak mampu berpartisipasi dalam kompetisi nanti. Kami harus memenangkan pertandingan grup, gumam Tang Wulin. Sebelum kompetisi dimulai, mereka tidak pernah menyangka tim sekutu kelas 1 dan 2 bisa meraih kemenangan akhir. Namun, ketika Ye Xinglan turun dari langit dan membanting Mo Jue ke tanah, menembus baju perangnya, semangat juang semua orang menyala. Jadi bagaimana jika dia adalah Master Armor pertempuran satu kata? Siapapun yang bilang kita tidak akan bisa mengalahkan orang seperti itu. Kami akan menang. Kemenangan akan menjadi milik kita. Tang Wulin dan Gu Yue saling menatap saat Yuan dan Yehui berjalan dari samping dengan tenang untuk menerima Ye Xinglan. Ada suasana yang tak terkatakan muncul di antara mereka. Ekspresi semua orang membara dalam satu momen itu. Bagian kelas 1 di antara penonton juga diam saat ini. Mereka tidak bersorak dari kekalahan mereka tetapi kekalahan Ye Xinglan bahkan lebih mengejutkan daripada 2 kemenangan mereka sebelumnya. Rasanya seolah-olah darah mereka terbakar dengan keinginan yang gigih dan pantang menyerah untuk bertarung. Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran duduk di barisan depan. Masing-masing memasang ekspresi berbeda. Mereka telah berusaha keras untuk memperkuat tekad mereka selama ini dan telah berusaha keras untuk mengejar jejak di depan mereka. Namun, momen sebelumnya membuat mereka merasa seperti langkah kaki yang mereka kejar tidak semakin dekat. Sebaliknya, jarak semakin jauh. Ye Xinglan tidak terkalahkan di mata mereka. Perbedaan. Ini adalah perbedaan. Luo Guixing tanpa sadar mengepalkan tinjunya hingga kukunya benar-benar menembus daging lembut telapak tangannya. Wajah Su Yucheng berfluktuasi hebat karena matanya tidak pernah meninggalkan Ye Xinglan sepanjang waktu. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah dewi saya, gumam Su Yucheng dingin. Kelompok itu menatapnya sekilas. Dia mengerutkan bibirnya, tapi tatapannya membara. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi emosional. Hanya ada keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Melihat tubuh Ye Xinglan, dia tahu apa takdirnya. Lalu bagaimana jika tubuhnya lemah? Jadi bagaimana jika jiwa rohnya memiliki peringkat rendah? Itu semua karena dia tidak berani mencoba. Bagaimana seseorang bisa mencapai puncak dunia tanpa mengambil resiko? Bakat alami adalah satu hal, tidak memiliki batasan adalah hal lain. Hanya orang yang benar-benar tidak terkendali yang bisa berdiri di puncak dunia. Tatapan Zheng Yiran sedikit redup. Dia selalu merasa menentang kelompok Tang Wulin tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia jauh di belakang mereka. Tatapan Yang Nianxia dalam. Dia tidak memandang Ye Xinglan, tetapi pada orang yang berdiri di bawah panggung jantung grup. Dia membusungkan dadanya saat tatapannya terbakar dengan nyala api yang menyilaukan. Pertempuran Ye Xinglan tidak hanya menunjukkan kekuatannya kepada semua orang, tetapi juga kepercayaannya pada teman-temannya. Dia menggunakan tindakannya untuk memicu semangat semua orang sebelum menyerahkan sisanya kepada pemuda ini dan rekan satu timnya. Yang Nianxia telah dengan jelas melihat Ye Xinglan memiringkan kepalanya ke arah Tang Wulin sebelum dia pingsan.
dia pasti akan menyadarinya juga. Luar biasa, kaum muda saat ini sungguh luar biasa. Naga merah Douluo Feng Wuyu bergumam pada dirinya sendiri di mimbar. Pada kesempatan yang sangat langka ini, Zuoxi tidak membantah kata-kata Feng Wuyu. Iya, gadis kecil itu bahkan lebih liar darimu dulu. Saya harus mengakui bahwa kelas 1 generasi ini benar-benar yang terkuat di abad ini. Gadis kecil ini tidak hanya liar, tetapi keganasannya diimbangi dengan taktik pertempurannya yang sempurna. Semua kekuatannya pada awalnya adalah menyembunyikan keterampilan pedang Stargot dalam sepersekian detik terakhir. Jika saya tidak salah, serangan terakhir pedang Stargot dengan pedang itu menggunakan jalur membingungkan bayangan hantu Sekte Tang. Itu memang karena dia menutup jarak di antara mereka sehingga Master Armor satu kata yang ahli dalam serangan jarak jauh menerima kerusakan yang sangat besar. Gadis kecil ini tidak hanya membingungkan musuh, dia bahkan menipu kami dalam hitungan detik. Seorang gadis yang galak dan cerdas pasti akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan. Saya rasa dia bisa menjadi salah satu kandidat generasi baru Shrek Seven Monsters. Penatua Kai berdiri di atas panggung. Butuh waktu lama untuk menenangkannya juga. Kebanggaan melintas di matanya saat semua siswa pelataran luar dianggap sebagai muridnya. Dia prihatin dengan momentum kelas 3 di pertandingan mendatang ini. 2 lawan 2, biarkan kontestan dari kedua belah pihak memasuki panggung, Elder Kai berbicara dengan bosan. Seorang anak laki-laki dan perempuan dikirim dari sisi kelas 1 kelas 3. Dua siswa dengan penampilan serupa 80% berdiri dan berbaris menuju panggung kompetisi secara berbarengan. Di sisi lain, Tang Wulin dan Bu Yue berjalan berdampingan dari tim aliansi kelas 1 dan 2. Mereka berjalan dengan langkah besar saat mereka menaiki panggung kompetisi. Sepasang siswa dari kelas 1 memancarkan aura yang kuat yang jelas-jelas mereka tekan. Tang Wulin dan Bu Yue sama-sama tenang, tapi itu adalah ketenangan gunung berapi yang akan meletus. Kelas 1 kelas 3, Li Mengyang dan Li Mengtian. Kelas 1 Tang Wulin dan Bu Yue. Kedua pihak memperkenalkan diri, menyebabkan penonton akhirnya menjadi bersemangat sekali lagi. Mereka adalah Li Mengyang dan Li Mengtian. Mereka adalah saudara kembar, saudara laki-laki dan perempuan, jadi mereka memiliki pemahaman terbaik di antara mereka dalam hal kerja tim dan keterampilan fusi jiwa bela diri. Mereka adalah tulang punggung kelompok terkuat di kelas 3 kelas 1. Duo saudara laki-laki dan perempuan keduanya adalah master jiwa tipe penyerangan. Mereka dikenal sebagai yang tak terkalahkan dan sangat tajam. Tim sekutu mengirimkan siswa kelas 1 lagi. Gadis itu sebelumnya juga dari kelas 1, kan? Siswa kelas 1 dari angkatan ini sangat kuat. Mengejutkan bahwa mereka juga mengirimkan siswa kelas 1 untuk pertandingan 2 lawan 2. Saya yakin Anda tidak tahu ini. Tang Wulin itu sebenarnya adalah pengawas kelas untuk kelas 1 kelas 1. Meskipun dia hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia adalah pandai besi peringkat 5. Meski memiliki begitu banyak jenius di kelas 1, mereka tampaknya sangat yakin akan kemampuannya. Gu Yue seharusnya menjadi asisten pengawas kelas, tapi aku belum pernah mendengar tentang mereka yang ahli dalam pertandingan 2 lawan 2. Kami hanya akan menunggu dan melihat. Mereka mengatakan bahwa kelas 1 dan 2 pernah berkompetisi dalam kompetisi pertukaran tahun lalu tetapi pada akhirnya siswa kelas 1 yang memenangkan kompetisi. Itu tidak mungkin. Yuanen Yehui dari kelas 1 sangat kuat. Saya yakin tidak ada seorang pun dari kelas 3 yang cocok untuknya tanpa satu set baju besi perang satu kata. Apakah menurutmu siswa kelas 1 mampu mengalahkan mereka? Bagaimana itu tidak mungkin? Apakah Anda tidak melihat betapa kuatnya Ye Xinglan sebelumnya? Kakak dan adik junior hari ini benar-benar tangguh. Jika kami tidak berusaha lebih keras, saya khawatir kami tidak akan menjadi lawan yang layak bagi mereka lagi. Mari kita lihat kompetisinya. Ini akan segera dimulai. Kekuatan mereka akan membuktikan segalanya. Ini adalah obrolan yang terjadi di bawah panggung. Di arena sparring, Penatua Kai tidak segera mengumumkan dimulainya kompetisi. Dia melihat kedua pihak secara bergantian, dan tatapannya tertuju pada sosok Gu Yue dan Tang Wulin untuk beberapa saat lagi sebelum dia meneriakkan pengumuman, "Ayo mulai pertandingan." Dua ledakan cahaya api yang kuat melompat dari tubuh si kembar dalam sekejap setelah pengumuman itu. Tidak hanya itu, mereka mengayunkan lengan mereka secara bersamaan saat potongan baju besi terbang keluar dari cincin spasial mereka dan menempel pada tubuh mereka. Armor mereka berwarna merah menyala dengan pola api samar di permukaan. Masing-masing memiliki 5 potong baju besi termasuk sepasang sarung tangan dan fambraces, pauldron dan rere braces, bersama dengan penyangga pinggang dan baju perang.
Soul Land 3 Chapter 547. Chapter 547, Hancur. Si kembar baru berusia 12 tahun ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Shrek dan baru saja berusia 18 tahun baru-baru ini. Mereka masing-masing memiliki 5 potong baju perang dan masih banyak yang harus dilakukan sebelum mereka dapat memiliki set lengkap mereka sendiri. Dalam waktu 2 tahun, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi master baju besi pertempuran satu kata dan memasuki pelataran dalam. Yang paling penting, sebagai pembudidaya keterampilan fusi jiwa bela diri, Akademi sangat mungkin mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mereka. Api melonjak saat tubuh kedua bersaudara itu berubah. Raungan amukan rendah terdengar. Jiwa bela diri mereka adalah atribut api, tetapi mereka sama sekali berbeda. Raungan singa yang teredam bergema dari tubuh Li Mengyang, sementara raungan harimau yang dalam datang dari Li Mengtian. Raungan singa dan raungan harimau terdengar secara bersamaan. Kekuatan yang kuat bergegas langsung menuju Tang Wulin dan Gu Yue melintasi arena. 2 kuning dan 2 ungu. Ini adalah warna cincin jiwa saudara Li. Mereka berdua berada di peringkat 4 jiwa cincin leluhur jiwa. Tang Wulin berlari keluar. Ketika lawan melepaskan jiwa bela diri dan baju besi perang mereka, dia sudah maju ke depan. 2 cincin jiwa emas muncul di tubuhnya dalam sekejap. Meskipun dia mengerti bahwa skill jiwa ketiga Blue Silver Grace, Blue Silver Golden Array, mampu membatasi atribut elemen lawan dan melemahkan kekuatan mereka, pada saat itu Tang Wulin menekan amarah buas di dalam hatinya. Dia tidak ingin menggunakan keterampilan apapun. Dia hanya ingin menghancurkan lawannya dengan cara yang paling menghancurkan dan melampiaskan amarah yang dia rasakan di dalam. Gu Yue berjalan ke depan perlahan. Lapisan pendaran dunia lain berkilauan di sekitar tubuhnya. Sepertinya ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya di udara. Matanya menatap lurus ke sosok Tang Wulin sepanjang waktu. Tatapannya tidak pernah meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Li Mengyang dan Li Mengtian maju selangkah dengan sempurna. Gerakan mereka disinkronkan seolah-olah mereka adalah satu orang. Bahkan cincin jiwa mereka bersinar pada saat bersamaan. Rambut si kembar berubah menjadi warna merah menyala. Mereka melewatkan satu langkah dan berlari menuju Tang Wulin. Cincin jiwa emas pertama berkilauan saat sisik emas menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Cakar naga emasnya bergegas ke depan. Menghadapi 2 lawan sendirian, Tang Wulin tidak takut. Dia tidak repot-repot melihat Li Mengtian saat kaki kirinya menginjak sekali di tanah, dan dia tiba di hadapan Li Mengyang dalam sekejap. Cakar naga emas membentuk kepalan saat dia meninju langsung ke arah lawannya. Li Mengyang mendengus. Nyala api yang membakar membara dan mengelilingi tangan kanannya. Dia mengeluarkan bola api dari mulutnya, meludahkannya ke wajah Tang Wulin. Tang Wulin bahkan tidak mencoba menghindari api yang dimuntahkan oleh lawannya. Tinju kanannya terus meninju ke depan. Tanpa suara, dinding es muncul di depan 2 kombatan. Ketika nyala api diludahi ke dinding, itu meleleh dalam sekejap, tetapi nafas yang membara juga dipadamkan dalam prosesnya. Tinju Tang Wulin baru saja akan menyerang wajah Li Mengyang pada saat yang sama dinding es mencair. Tanpa ragu, dinding es dipanggil oleh Gu Yue. Waktunya hanya bisa digambarkan sebagai kesempurnaan murni. Dia membantu Tang Wulin menetralkan nafas lawannya tanpa menghalangi serangannya sendiri. Dinding es didirikan dalam 2 lapisan, satu tipis dan satu tebal. Lapisan yang lebih tipis ada di sisinya, sedangkan lapisan tebal menghalangi Li Mengtian di luar. Li Mengyang tidak menyangka bahwa Tang Wulin dan Gu Yue dapat bekerja sama dengan baik. Namun, dia juga seorang master jiwa pertempuran tipe penyerangan. Dia tidak akan pernah menunjukkan kelemahan ketika dia melawan Tang Wulin, yang basis kultivasinya lebih lemah dari miliknya. Ledakan. 2 tinju bertabrakan. Li Mengyang merasa seolah-olah dia telah terkena soul train. Rasa sakit yang tajam menembus lengan kanan dan tangannya, dan hantaman dahsyat itu membuat tubuhnya berputar. Tang Wulin telah memecahkan 4 tingkat segel Raja Naga Emas. Tubuhnya tangguh dan kokoh, tentunya jauh di atas rata-rata. Siswa kelas 1 hanya berhasil menemukan beberapa detail kasar tentang dia. Bahkan jika mereka menyadari Tang Wulin kuat, mereka sama sekali tidak akan pernah menyangka bahwa dia sekuat ini. Li Mengyang hampir berputar-putar saat pukulan itu melemparkannya ke belakang. Jika bukan karena dia melompat pada detik terakhir, lengannya mungkin patah. Namun, dia benar-benar mampu. Rambut merahnya benar-benar meledak saat tubuhnya masih di udara. Raungan mengamuk bergema dari mulutnya saat cincin jiwa keduanya bersinar terang. Auman singa.
Nyala api besar melesat ketika gelombang suara yang sangat besar itu mengejutkan Tang Wulin sejenak. Di sisi lain, dinding es yang tebal pecah dan Li Mengtian sudah berlari keluar. Dia mengangkat sepasang cakar macannya, mencakar sisi Tang Wulin. Salah satu dari si kembar memiliki jiwa bela diri singa iblis yang berkobar sementara yang lainnya memiliki macan iblis api. Hati saudara laki-laki dan perempuan terhubung, jadi ketika satu menyerang musuh, yang lain memberikan penguatan. Esensi darah terbalik di tubuh Tang Wulin. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya secara tiba-tiba, saat raungan naga yang gagah berani memenuhi seluruh arena. Lion Es roar Li Mengyang yang sedang berlangsung tiba-tiba terputus. 8 angin berbentuk naga dengan tubuh Tang Wulin sebagai pusatnya menyerbu ke arah saudara kandung seolah-olah mereka memiliki mata. Li Mengtian tidak punya pilihan selain menamparkan telapak tangannya ke tanah. Naga emas mengguncang bumi memang merupakan keterampilan jiwa yang sangat kuat yang diciptakan oleh Tang Wulin sendiri. Itu terinspirasi oleh garis keturunan Raja Naga Emas di bawah efek pembalikan esensi darah. Bahkan jika Yuan dan Yehui bertarung melawan Naga Emas, Tang Wulin mengguncang langit dan Naga Emas mengguncang bumi saat dia berada di puncaknya, dia belum tentu menang. Masih ada kesenjangan yang signifikan antara kemampuan si kembar dan Yuan dan Yehui. Armor pertempuran mengurangi perbedaan, tapi itu masih ada. Selain itu, saudara kandung tidak memiliki pelindung kaki. Ledakan gelombang kejut bergema di seluruh tahap kompetisi. Penonton menyaksikan saudara kandung keduanya terpesona oleh gempa. Baju besi di tubuh mereka mulai bersinar dan baru setelah itu mereka mampu menahan dampak kuat naga emas mengguncang bumi. Tang Wulin mengeluarkan raungan naga dari mulutnya. Tubuhnya berkedip lagi saat dia dengan cepat melompat ke Li Mengyang. Cahaya dingin bersinar di matanya saat dia mengulurkan tangan kanannya. 5 aliran cahaya berwarna emas muncul dari udara tipis. Itu dari Golden Dragon Dreadclaw. Li Mengyang bisa merasakan hembusan angin busuk bertiup di wajahnya. Di dalam hatinya, dia berteriak, dan cincin jiwa keempatnya bersinar dalam sekejap. Lapisan cahaya merah menyelimuti tubuhnya, dan seluruh fisiknya mengembang, menjadi lebih besar. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sementara armor tempurnya bersinar dengan cemerlang. Ledakan. Golden Dragon Dreadclaw membanting seluruh tubuh Li Mengyang ke tanah. Yang lebih mengejutkan, suara ledakan lembut bergema dari rerebrachesnya. Meski armornya tidak pecah, sudah ada retakan halus yang muncul di permukaan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Pada saat itu, Li Mengtian baru saja mendarat di tanah dan dia berlari ke arah kakaknya dengan kecepatan penuh. Mereka sudah mengerti sekarang bahwa kelas 1 benar-benar mengerikan. Mereka hanya bisa bergantung pada keterampilan fusi jiwa bela diri untuk mengalahkan mereka. Cahaya perak berkedip saat sosok muncul di depannya tanpa suara. "Pergi!" Li Mengtian berteriak dengan suaranya yang manis. Dia memukul sepasang cakar macannya bersamaan saat 2 bola cakar bayangan seperti bayangan tiba-tiba muncul di hadapannya. Gu Yue menepuk telapak tangannya, menciptakan bola api biru di depannya. Ledakan. Li Mengtian terbang ke udara saat seluruh tubuhnya disiram api biru. Segera setelah itu, bola es yang menakutkan telah menyusulnya. Itu lebih dari 1 meter lebarnya dan ditutupi paku panjang. Li Mengtian menjatuhkan lengannya dan menggunakan baju perangnya untuk menghancurkan bola es. Bolanya pecah, tapi dia mengeluarkan napas tertahan saat benturan itu membuatnya terguncang ke belakang. Tang Wulin maju selangkah dan sudah mencapai Li Mengyang. Kaki kanannya menginjak tanah sekali lagi saat naga emas mengguncang bumi menargetkan Li Mengyang, yang baru saja berdiri dan siap untuk kembali ke udara lagi. Segera setelah itu, naga emas mengguncang kepala naga emas surgawi menyerang tubuh Li Mengyang, seolah-olah itu menelannya. Akhirnya, bola cahaya bulan perak mekar dan memposisikan dirinya di depan tubuh Li Mengyang. Naga emas mengguncang langit dibebankan ke cahaya bulan dan lenyap tanpa 1 ons pun fluktuasi energi. Penatuakai meraih Li Mengyang di udara saat dia mengangguk ke arah Tang Wulin. Di sisi lain, Li Mengtian panik setelah melihat kakaknya dipastikan tersingkir dari pertandingan. Dia berlari dengan cepat setelah dia mendarat di tanah. Cincin jiwa keempat di tubuhnya berkilauan saat auman harimau tiba-tiba bergema. Seekor harimau raksasa yang menyala-nyala dilepaskan dari tubuhnya. Orang bisa melihat bentuk tak jelas dari jiwa roh menyatu ke dalam harimau raksasa saat menerkam langsung ke Gu Yue. Gu Yue berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Dengan kilatan cahaya perak, sosok tinggi dan mengesankan dengan sisik berwarna keemasan menutupi seluruh tubuhnya muncul di hadapannya.
Sisik emas tiba-tiba berubah menjadi reflektif seperti cermin dan klon macan iblis berkobar hanya membuat sisiknya semakin berkilau saat menabraknya. Li Mengtian kemudian mendengar raungan naga yang keras dan jelas. Kepala naga emas yang sangat besar muncul tepat di depannya. Bulan perak berkilauan sekali lagi, menghalangi Li Mengtian dan menelan kepala naga itu. Namun, kali ini berbeda, saat serangkaian suara ledakan keras bergema dengan cahaya perak yang berfluktuasi yang berdesir samar. Seluruh adegan hening. Tang Wulin dan Gu Yue kebetulan berdiri di tengah seluruh arena pertempuran saat itu. Keduanya berdiri berdampingan. Sisik emas di tubuh Tang Wulin masih berkilauan dengan cahaya samar, dan tatapannya dipenuhi dengan ketegasan dan dominasi. Dia memancarkan stres tak berbentuk hanya dengan berdiri di sana. Xie berdiri di bawah panggung. Dia mendongak ke arah Tang Wulin di tempat sparring dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Metode bertarung kakak benar-benar menjadi semakin agresif dan juga semakin boros. Tapi aku suka itu. Benar-benar kegembiraan melihatnya bertarung. Kelas 1 Tang Wulin dan Gu Yue menang. Penatua Kai meletakkan Li Mengyang dan saudara perempuannya di tangannya sambil mengumumkan hasil pertandingan ini. Mereka menang. Kelas 1 menang lagi. Soul Land 3 Chapter 548. Chapter 548 mengakui kekalahan. Chapter ini berbeda dari 3 babak pertama. Itu adalah 1 lawan 1, dan setidaknya para pesaing seimbang untuk sebagian besar. Pertandingan Ye Xinglan bisa digambarkan sebagai tragis, tetapi tidak ada kemenangan besar yang terjadi sebelum ini. Kali ini, di mata semua orang, pertandingan 2 lawan 2 berakhir dengan kemenangan yang luar biasa. Ketika pertandingan dimulai, si kembar, Li Mengyang dan Li Mengtian bermaksud untuk bertarung dalam pertempuran eksplorasi. Namun, pada akhirnya mereka dipisahkan dengan paksa. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka sebelum mereka kalah dalam pertandingan. Sungguh kerugian yang mengerikan. Kakak beradik itu sangat pucat. Ekspresi mereka tidak hanya disebabkan oleh luka mereka, tapi juga oleh dua sosok yang berdiri di tengah lapangan perdebatan. Tang Wulin, di mana raungan naga samar masih bisa didengar, memberi mereka kesan bahwa dia tak terhentikan dengan cincin jiwa emas dan sisik emasnya. Dia tidak memiliki armor tempur, tapi mereka masih didorong ke belakang meskipun keduanya memiliki 5 buah armor. Mereka tersesat, mereka tidak puas, tetapi keinginan mereka sudah menyerah. Tang Wulin secara bertahap menarik sisiknya, tetapi dia tidak turun dari medan pertempuran. Berikutnya adalah pertarungan 7 lawan 7 tim, dan mereka juga berpartisipasi dalam itu. Alasan mengapa dia menggunakan taktik yang begitu sengit untuk menang melawan lawan mereka adalah untuk membuka jalan bagi pertarungan 7 lawan 7. Tanpa pertanyaan, lawan yang mengambil bagian dalam pertandingan berpasangan pasti akan mengambil bagian dalam pertandingan 7 lawan 7 berikutnya. Dia ingin membangun citra yang tak terkalahkan di benak lawan-lawannya. Di sisi tim aliansi, Yuanen Yehui, Yue Zhenyu, Su Xiaoyan, Xie, dan Sulizi naik ke tempat sparring dan berdiri di samping Tang Wulin dan Gu Yue. Ye Xinglan tidak bisa lagi berpartisipasi. Dia digantikan oleh Sulizi, yang biasanya wajah tembem biasanya tersenyum, tapi sekarang gelap seperti awan hujan. Dia pergi ke sisi Tang Wulin dan terus memberinya recovery pork bones untuk membantunya memulihkan kekuatan esensi darahnya. Ketujuh dari mereka berdiri di sana, sementara tekanan tak terlihat meresap ke seluruh arena. Di sisi lain, kelas 3 kelas 1 diam. Hanya Li Qiankun yang berjalan diam-diam menuju tempat perdebatan. Tunggu, Song Lin meraih bahu Li Qiankun. Li Qiankun berbalik dan menatapnya dengan tatapan bingung. Song Lin menutup matanya dan menghela nafas. Ketika dia membukanya kembali, dia sepertinya telah mengambil keputusan. Dia berbicara dengan suara yang dalam kepada Penatua Kai yang berdiri di lapangan perdebatan. Penatua Kai, kami kalah dalam pertarungan tim. Kami mengaku kalah. Ketika dia mengatakan ini, seluruh arena menjadi gempar. Mengakui kekalahan. Kelas 1 kelas 3 mengakui kekalahan mereka. Apakah mereka baru saja mengaku kalah? Bahkan ketika Li Qiankun, Master Armor pertempuran 1 kata mereka, orang terkuat di kelas mereka, belum ambil bagian, kelas 1 telah mengaku kalah. Guru Song, kenapa? Li Qiankun bertanya dengan tergesa-gesa. Song Lin memiliki senyum masam saat dia menggelengkan kepalanya padanya. Lihatlah temanmu, kami tidak akan memiliki kesempatan dalam pertarungan tim. Li Qiankun tercengang. Tatapannya pertama kali mendarat di Mo Jue,
yang sudah sadar, tetapi duduk di tepi arena seperti orang mati berjalan. Lalu dia menatap Yewu. Mata Yewu kusam. Dia menatap Tang Wulin yang berdiri di tempat sparring. Dia sepertinya menelan dengan keras. Di arena perdebatan, si kembar, Li Mengyang dan Li Mengtian saling berpelukan. Mata mereka jelas berkedip ketakutan. Kemudian, dia melihat teman-temannya yang lain yang belum ambil bagian dalam pertandingan apapun. Ketika tatapannya tertuju pada mereka, mereka semua menundukkan kepala mereka secara diam-diam. Keyakinan mereka hancur. Dalam 5 pertandingan pertama, itu telah dipecahkan oleh tim aliansi dari kelas 1 dan 2. Guru Song, aku ingin bertarung di pertandingan ini. Saya tidak peduli jika itu 1 lawan 7. Bahkan jika saya harus bertarung sendirian, saya ingin bertarung. Li Qiankun mengepalkan tinjunya. Namun, Song Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin kamu berakhir seperti Mu Jue. Saya sudah membuat keputusan. Nafas Li Qiankun segera menjadi berat. Dia memelototi dengan tajam pada 7 anggota tim Tang Wulin. Matanya, seperti nyala api, mengunci mereka. Tiba-tiba, dia berteriak dengan marah, berbalik dan lari. Kelas 1 kelas 3 telah kalah. Di depan 6 tingkat pelataran luar, mereka kalah. Mereka benar-benar tersesat. Mereka bahkan kalah dalam pertandingan 7 lawan 7 terakhir tanpa melakukan perlawanan. Memang, master baju besi pertempuran satu kata mereka, Li Qiankun, belum berpartisipasi dalam pertandingan apapun, tetapi tampaknya dialah satu-satunya yang masih dalam kekuatan bertarung penuh. Dia melawan 7 lawan, semuanya tangguh. Keputusan Song Lin benar. Dia tidak ingin melihat murid-muridnya menderita pukulan lain. Jika mereka kalah dalam 7 lawan 7, maka roh Li Qiankun hampir pasti akan terluka parah. Ini adalah sesuatu yang dia harap tidak akan pernah dilihatnya. Di tempat latihan, Tang Wulin berdiri di depan. Di sampingnya ada 6 temannya, Gu Yue, Su Xiaoyan, Xie Xie, Su Lizi, Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu. 7 remaja laki-laki dan perempuan yang penuh semangat muda berdiri di sana dengan keyakinan untuk menang, api berkobar di mata mereka. 500 siswa dari 6 kelas pelataran luar Akademi Shrek tampaknya telah kesurupan saat melihat mereka. Anak-anak ini luar biasa. Roh Kudus Douluo telah kembali ke mimbar saat dia berseru dengan lembut. Di depan semua siswa pelataran luar, Tang Wulin dan teman-temannya akhirnya menunjukkan kemampuan luar biasa mereka dengan rangkaian pertandingan ini. Persiapan yang cermat selama setahun telah memungkinkan mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka adalah individu yang sangat berbakat, tetapi yang lebih penting adalah keyakinan mereka untuk menang. Bahkan jika mereka melawan Master Armor perang satu kata, mereka tidak akan meringkuk ketakutan. Inilah mereka yang muda, mereka yang gigih, mereka yang kuat. Zuo Xi dan Feng Wuyu di sampingnya kebetulan saling memandang. Pada kesempatan langka ini, naga kembar suci tidak bertengkar. Apa yang mereka lihat di mata satu sama lain adalah kelegaan. Dengan tambahan Ye Xinglan, usia rata-rata anak-anak ini adalah 14,5 tahun. Jika mereka diberi waktu beberapa tahun lagi untuk mencapai usia 18 atau 19 tahun, mereka yakin bahwa para pemuda dan pemudi ini pasti dapat mendukung generasi baru Akademi Shrek. Master Pavilion benar, kaum muda terkemuka seperti mereka membutuhkan lebih banyak pengalaman dan ketangguhan. Kelas 1 kelas 3 telah kehilangan pertandingan 7 lawan 7. Pemenang tantangan ini adalah tim aliansi dari kelas 1 dan 2. Penatuakai memukul palu dan mengumumkan hasil akhirnya. Baru sekarang berdiri seluruh penonton dari kelas 1 dan 2 meledak dalam paduan suara sorak-sorai yang menghancurkan bumi. Ini terutama berlaku untuk kelas 1 kelas 1. Sebagai tambahan terbaru di akademi, mereka tidak menghabiskan lebih dari 1 tahun di sini. Namun, sebagai kekuatan utama di belakang tim aliansi, mereka menang melawan tim perwakilan kelas 3 kelas 1 yang seharusnya menjadi tim terkuat di pelataran luar. Ini berarti mereka sudah berdiri di puncak pelataran luar. Paling tidak akan ada orang lain yang bisa melampaui mereka dalam beberapa tahun ke depan. Tang Wulin mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Su Lizi melompat ke tempat latihan dan berlari dengan cepat ke Ye Xinglan yang baru saja sadar. Di tengah seruan lembut terkejut Ye Xinglan, dia mengangkatnya dan melompat kembali ke tempat perdebatan. Kita yang terbaik. Wajah halus Ye Xinglan memerah saat dia berkata dengan lembut, turunkan aku, cepat. Dia saat ini sakit di sekujur tubuh dan anggota tubuhnya lemah. Dia tidak bisa menahannya bahkan jika dia mau. Hah, apa katamu? Su Lizi berbicara dengan keras.
Pada saat itu, sorak-sorai bergema di dalam dan di luar arena perdebatan, jadi sepertinya dia tidak bisa mendengar suara Ye Xinglan. Aku berkata, turunkan aku sekarang juga, kata Ye Xinglan dengan marah. Hah, jangan sampai kamu jatuh. Jangan khawatir Sister Xinglan, aku pasti akan memelukmu erat-erat. Saat dia mengatakan ini, lelaki kecil gemuk itu menggelengkan lengannya dan memeluknya lebih erat. Kamu gendut, Ye Xinglan tidak bisa membantu tetapi mencubit lengannya. Su Lizhi menunduk untuk menatapnya dan menyeringai. Li Qiankun memimpin tim perwakilan kelas 3 kelas 1 jauh dari arena. Para siswa kelas 1 juga berangkat dengan cepat. Hari ini bukan hari mereka. Aku harus membuat pengumuman, suara penatua Kai bergema di seluruh arena. Aura judul Douluo dengan cepat menekan sorak-sorai dan suara dari seluruh arena.